Halo Bunda, Assalamualaikum. Di sini saya menggunakan benang poli Indokilap, kemudian kulusin, bisa dibeli di toko jahit, kemudian hakpen tulip ukuran 3 atau 4. Nah, di sini saya akan memulainya. Saya akan kaitkan benang dulu, seperti ini. Saya kasih rantai biar kuat. Saya akan memulai memutari kulit ini dengan tusuk single. Ya, intinya adalah tusuk single, tapi dalam satu lubang akan saya isi dengan 4 tusuk seperti ini. Ambil, kemudian tarik panjang, kaitkan. Ambil, tarik panjang, ambil dari belakang, kaitkan. Kemudian satu lagi. Nah, satu lubang udah terisi, 4 tusuk seperti ini. Kemudian lubang selanjutnya, ambil panjang, ambil dari belakang, kaitkan. Kemudian ambil lagi panjang, ambil dari belakang, kaitkan. Isi lagi kurang 1. Udah dapat 2 ya. Lanjut untuk lubang selanjutnya, sama isinya 4 tusuk seperti ini. Oke ya, lanjut sampai 1 putaran. Nah, ini yang sudah 1 putaran ya, hasilnya seperti ini. Dan kita akan mau mengakhiri untuk putaran ini. Saya mau kasih tusuk slip biar kuat. Oke. Nah, kita mau menjahitnya dari arah dalam ya, karena kita mau bikin motif prada. Jadi dia akan nampak bagus kalau kita membuatnya dari arah dalam. Dibalik ya. Nah, kita akan bikin tusuk rantai naik ke atas 2. Kemudian kita mau bikin tusuk double di sini. Di lubang yang sama, tusuk double lagi. Kemudian tusuk double lagi di lubang yang sama, jadi semacam bikin kipas. Tusuk doublenya isi 5. Kemudian akan saya kaitkan, kurang 1. Setelah dapat 5, kaitkan di sini ya, lubang di sini dengan tusuk single. Oke, kita dapat 1 kipas miring. Kemudian naik lagi 2 rantai. Nah, isi lagi dengan tusuk double, isi 5 pada lubang yang sama.
Udah dapat kipas miringnya, kemudian tusuk single lagi untuk memulai kipas yang ketiga. Nah, udah kelihatan kan motifnya seperti ini. Lanjut ya. 2 rantai ke atas, kemudian tusuk double isi 5. Oke, kemudian kita mau kasih tusuk single di sini ya. Sekarang kita udah dapat 3 kipas. Kemudian lanjutkan sampai ujung, sampai 1 putaran. Oke, prosesnya sama. Oke ya bun, lanjutkan terus sampai 1 putaran. Nah, setelah 1 putaran nanti hasilnya seperti ini. Kita mau ke layer yang kedua dengan benang yang sama. Nah, layer yang kedua ini saya akan naik ke atas dulu, kasih single atau kasih tusuk slip boleh lah, 2 yang ada di rantai yang kita buat tadi. Oke, kemudian kita akan bikin 5 tusuk double. Dan kita akan mulai untuk layer yang kedua. Tentunya kita akan perhatikan arah rajutannya. Nah, kita isi rantai yang kita bikin tadi di awal layer pertama tadi dengan 5 tusuk double. Seperti ini. Rajutannya seolah-olah tegak lurus ya dengan layer yang pertama tadi. Hasilnya seperti ini. Kemudian tambahkan 2 rantai untuk ke bawah. Ke bawah artinya ke lubang terakhir yang untuk tusuk double tadi. Sini ya, kira-kira di sini. Kita akhiri. Nah, seperti ini nanti bentuknya. Kemudian mulai lagi dengan mengisi rantai pada layer pertama tadi dengan 5 tusuk double. Oke, kemudian setelah 5 tusuk double, kemudian kita akhiri kipasnya dengan 2 rantai ke bawah, selipkan pakai tusuk single seperti ini. Kemudian kita mau bikin kipas yang ketiga pada layer kedua ini dengan mengisi rantai yang sudah dibuat di layer pertama tadi. Ada kipas-kipas kan ada rantai yang kita bikin.
Nah, itu kita nanti akan mengisinya dengan 5 tusuk double. Sudah terisi 5 tusuk double, kemudian 2 rantai untuk ke bawah. Kaitkan dengan tusuk single, boleh di sebelah di lubang yang kira-kira bisa memungkinkan. Nah, seperti ini nanti motifnya sudah terlihat. Lagi rantai dengan 5 tusuk double. Oke, macam ini. Oke, kemudian kita mau melanjutkan layer kedua ini, satu putaran ya. Nah, ini hasilnya. Kita akan lanjut ke layer ketiga. Layer ketiga ini saya akan bikin tusuk slip atau kita kaitkan di sini, mengkaitkan karena kita akan mengakhiri ya. Mengakhiri layer kedua ini dengan memutus benang. Jadi kita slip-slipkan benang yang sisa di rajutan biar dia lebih kuat. Nah, kemudian kaitkan dengan api, dia nanti akan lebih kencang lagi ya, biar nempel seperti itu. Oke, lanjut ke layer yang ketiga. Layer yang ketiga ini akan saya tambahkan warna abu-abu dengan proses yang sama, membuat kipas yang bentuknya miring, serong kanan, serong kiri seperti itu. Nah, di sini saya akan bikin awalan dulu. Boleh langsung dirajut atau kita kuatkan dengan rantai dulu biar dia lebih kencang untuk memulai layer ketiga ini. Nah, kita perhatikan arahnya ya. Arahnya serongnya, kemudian nanti kita akan memulainya di sini dengan membuat rantai terlebih dahulu, karena patokan kita rantai yang kita buat di layer sebelumnya adalah sebagai basic atau sebagai alas dari kita membuat kipas di layer selanjutnya. Nah, ini saya mulai dengan 2 rantai ke atas, kemudian rantai yang ada di layer kedua ini akan kita isi dengan tusuk double. Oke, patokannya adalah ketika kita melihat arah rajutan lah. Jadi kalau arahnya serong ke kiri, berarti nanti kita bikinnya yang serong ke kanan untuk layer selanjutnya. Nah, seperti ini. Satu lagi. Kemudian tusuk single seperti ini dan 2 rantai untuk naik ke atas. Siap-siap. 1, 2, mulai lagi mengisi rantai pada layer sebelumnya dengan 5 tusuk double. Kemudian tusuk single lagi. Lanjut untuk kipas yang ketiga untuk warna abu-abu, rantai lagi, kemudian 5 tusuk double lagi. Prosesnya berulang ya sampai 1 putaran.
Oke, kita bisa lihat arah rajutannya, selang-seling kiri kanan seperti ini. Motif timbulnya akan lebih kelihatan dari arah yang sebaliknya, dari arah kita merajut tadi kan dari dalam. Nah, motifnya akan lebih kelihatan timbul dari arah luar. Nah, selanjutnya kita akan mengakhiri proses warna abu-abu ini. Kita akhiri dengan potong benangnya di sini. Jangan lupa untuk menyelip-nyelipkan sisa benangnya biar dia lebih kuat. Oke, layer abu-abu ketiganya ini sudah jadi. Kemudian saya akan menambahkan warna yang lain. Di sini ada benang silver yang akan saya tambahkan. Prosesnya akan diulangi lagi, namun jangan lupa untuk kita memperhatikan arah rajutan. Nah, kita mulai mengkaitkannya. Di sini saya benang silvernya hanya saya kaitkan saja. Saya buat awalan di sini. Oke, saya akan mengkaitkan benang silver di sini dengan tusuk single dulu. Oke ya, seperti ini karena kita merajutnya dari arah dalam, jadi benang sisanya atau benang ujung-ujungnya kita taruh di dalam. Kemudian setelah tusuk single, kita mau isi rantai dengan tusuk double, 5 tusuk double. Dan setelah 5 tusuk double, rantai ke bawah, 2 rantai ke bawah, kemudian tusuk single lagi. Nah, arah rajutan ini penting sebagai patokan kita. Nah, kita isi lagi dengan 5 tusuk double dan ulangi prosesnya seperti proses-proses sebelumnya ya. Oke, kita bikin kipas selanjutnya, kipas yang ketiga untuk warna silver. Oke ya, lanjut sampai 1 putaran. Oke, selanjutnya kita akan layer yang keempat dengan menambahkan benang warna biru, dan kita akan mengulangi prosesnya. Oke, karena warna biru tuanya ini adalah warna yang dominan, maka di sini saya akan menambahkan 2 layer untuk warna birunya. Kemudian dengan memperhatikan arah rajutan, di sini saya akan mulai lagi dengan rantai terlebih dahulu. Arahnya kan ke kanannya yang silver. Nah, saya akan bikin rajutan dari arah yang ke kiri seperti ini. Yang akan saya mulai dengan bikin rantai dulu, 2 rantai. Oke, kemudian lanjut dengan 5 tusuk double, dan kita akan mengulangi prosesnya sampai 2 layer ya untuk warna biru ini.
Oke, ini adalah selang-seling warna yang sudah saya bikin. Warna dominannya warna benang biru tua, dan nanti akan saya fullkan untuk warna birunya seperti ini. Jadi ke atasnya full biru. Nah, motif radanya udah kelihatannya seperti ini. Ini dilihat dari luar ya. Tas dari arah luar rajutannya kelihatan seperti ini. Kita bisa melihat selang-seling kanan kiri dan motifnya. Selanjutnya saya akan merapikan bagian ujungnya, mulut dari tasnya dengan tusuk single. Saya putari dengan tusuk single biar rapi terlebih dahulu. Ini adalah mulut tas yang sudah saya putari dengan tusuk single. Kemudian saya akan menyempitkan, membuat mulut tasnya menjadi lebih kecil lagi dengan tusuk cluster yang akan saya selipkan di antara kipas-kipas yang sudah saya bikin. Nah, kita kasih tusuk single dulu, kemudian single lagi, single lagi. Nah, ini kita mulai bikin cluster di sini. Ambil, tahan, ambil lagi, tahan, kemudian kaitkan bersama. Ambil lagi, single lagi, kemudian single lagi, nah kita akan bikin cluster di sini. Oke, kemudian tarik dan jadi ya. Oke, tusuk single lagi. Nah, ulangi prosesnya ini sampai kita mendapatkan lebar dari mulut tas yang diinginkan dan tinggi yang kita inginkan. Oke, nanti hasilnya seperti ini ya, mulut tasnya. Nah, setelah dapat ketinggian tas